Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya di sini Lalita Amalfa dengan NIM 2048201084 dari kelas 3C Farmasi. Di sini saya akan menampilkan materi tugas akhir kimia farmasi kualitatif tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Yang pertama, sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi bakteri. Sulfonamida merupakan golongan obat-obatan yang memiliki fungsi sulfonamida. Golongan obat ini yang memiliki sifat antimikroba dan ada juga yang tidak. Sulfonamida juga merupakan kemoterapi yang pertama digunakan secara sistemik untuk pengobatan dan pencegahan penyakit infeksi pada manusia. Sulfonamida merupakan kelompok obat-obatan penting pada penanganan infeksi saluran kemih atau ISK. Selanjutnya, mekanisme kerja sulfonamid. Yang pertama bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA. Agar bakteri dapat berkembang biak, jika proses asam folat terganggu, maka bakteri tidak bisa berkembang biak. Yang kedua, mengikat dan menghambat enzim tertentu yang disebut dengan PABA. Dihidroteroate sintesis atau DHPS. Sulfonamida juga menyaingi PABA atau p-aminobenzoid acid. Yang ketiga, bakteri pembentuk PABA atau p-aminobenzoid acid untuk pembentuk asam folat. Di sini bisa kita lihat mekanisme kerja dari sulfonamid yang tertera pada gambar. Selanjutnya, penggolongan sulfonamida. Yang pertama, sulfonamida antibiotik, yang dimana sulfonamida antibiotik ini diekskresikan dengan cara sangat cepat dan sangat larut dalam urin. Obat ini biasanya digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih. Yang kedua, sulfonamida non-antibiotik, yang dimana obat ini dianggap memiliki sifat anti-inflamasi atau imunomodulator meskipun cara kerjanya yang tepat dalam beberapa tidak diketahui. Selanjutnya, contoh penyakit yang diatasi sulfonamid ini diantaranya infeksi bakteri, infeksi kulit bakteri, infeksi kandung kemih, bronkitis, malaria, meningitis, radang paru-paru, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke antihistamin. Pengertian antihistamin. Antihistamin merupakan obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin di dalam tubuh. Bisa juga dikatakan sebagai obat menyembuhkan alergi. Sedangkan histamin sendiri merupakan senyawa zat aktif yang ada dalam tubuh yang terletak pada sel darah putih. Yang dimana ini rumusnya antihistamin. Selanjutnya, antihistamin terdiri dari yang pertama, antagonis reseptor H1, yaitu reseptor gatal pada tubuh, contoh obatnya CTM, cetirizin, dan lain sebagainya. Yang kedua, antagonis reseptor H2, contoh obat ranitidin, simetidin, dan antagonis reseptor H3. Selanjutnya, mekanisme kerja histamin. Yang pertama, menimbulkan efek ketika berinteraksi dengan reseptor sistenergik, itu reseptor H1, H2, dan H3. Histamin berinteraksi dengan H1 menyebabkan sembab, pruritik dermatis, dan urtikaria. Histamin berinteraksi dengan H2 menyebabkan peningkatan sekresi asam lambung yang menyebabkan tukak lambung. Reseptor H3 yang terletak pada ujung syaraf jaringan otak dan jaringan perifer mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi, dan peradangan. Selanjutnya kita masuk materi yang terakhir, yaitu barbiturat, yang dimana definisi barbiturat ini adalah
Golongan obat penenang yang biasa digunakan sebelum operasi atau untuk mengatasi kejang. Golongan obat ini dapat menyebabkan efek rileks dan kantuk karena barbiturat dapat mengurangi aktivitas saraf di otak. Barbiturat juga efektif sebagai anksiolitik, hipnotik, dan antikonvulsan. Barbiturat memiliki potensi kecanduan baik secara fisik dan fisiologis. Barbiturat pada umumnya digunakan sebagai asam bebas dan garam untuk sodium, kalsium, kalium, magnesium, litium, dan lain-lain. Mekanisme kerja barbiturat. Yang pertama, barbiturat bekerja pada seluruh ESP, walaupun tidak sama kuatnya. Yang kedua, dosis monanestesi untuk menekan respon pasca sinaps. Penghambatan hanya terjadi pada sinaps GABAergik. Kapasitas membantu kerja GABA sebagian menyerupai kerja benzodiazepin. Yang terakhir, pada dosis yang lebih tinggi bersifat agonis GABA, gernik sehingga menimbulkan depresi SSP yang berat. Yang dimana GABA ini tersendiri yang memiliki rumus C4H9NO2. Selanjutnya, sifat umum barbiturat. Senyawa barbiturat umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Bersifat asam lemah karena dapat bertautomeri menjadi bentuk etol enol. Bentuk enol bersifat asam karena dapat berionisasi. Kelarutan. Senyawa barbiturat hampir tidak larut dalam air. Agar mudah larut dalam etanol dan aseton, agar sukar larut dalam eter dan kloroform. Larut dalam alkali hidroksida membentuk garam. Garam barbiturat mudah larut dalam air. Larutannya dalam air tidak stabil dan mudah terhidrolosisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi antihistamin, sulfonamida, dan barbiturat. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.